176 Jenderal Angkatan Darat. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Sejak zaman Grand Nirvana, lautan selalu menjadi wilayah para monster. Luas lautan jauh melebihi luas daratan. Dan dengan demikian, lautan yang tak terbatas melahirkan berbagai jenis monster yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibilang, jika kamu melempar seseorang ke lautan, hanya tulang yang akan tersisa setelah beberapa detik, tidak peduli seberapa bagusnya mereka di dalam air. Samudra Pasifik, sekitar 3.000 meter dalamnya. Telur raksasa, hitam, berbentuk oval itu duduk di sana tanpa bergerak. Setelah 12 menit jatuh ke lautan, monster jenis ikan dengan sisik biru yang panjangnya sekitar 7 hingga 8 meter berenang ke telur dan mulai mengitarinya. Monster jenis ikan ini perlahan berenang. Memiliki sedikit kecerdasan, ia menentukan bahwa telur di depannya ini mungkin bukan batu. Tiba-tiba monster jenis ikan itu terbuka lebar. Masing-masing giginya di mulutnya besar dan tajam. Dua baris gigi saling terkait seperti gergaji. Ia membuka mulutnya dan menggigit telur hitam itu dengan ganas. Kerak, monster berjenis ikan raksasa itu menggelengkan kepalanya kesakitan. Darah benar-benar terlihat menetes dari sisi mulutnya yang besar, dan beberapa gigi retak rontok. Perlu diingat bahwa kekuatan gigitannya cukup mencengangkan. Sedangkan untuk monster berjenis ikan ini, gigitannya dapat dengan mudah menghancurkan batuan dasar. Bahkan mayat monster tingkat pemimpin gerombolan tidak akan membuat giginya hancur. Dalam ketakutan, ikan bersisik hijau itu mengayunkan ekornya dan, gelombang whoosh, pergi dengan cepat. Sedangkan untuk telur hitam raksasa itu, ia tetap di sana seperti biasa. Permukaan cangkang telur itu masih hitam dengan tanda-tanda emas misterius yang bercampur di dalamnya. Gigitan ganas monster berjenis ikan sebelumnya bahkan tidak meninggalkan satu pun bekas. Manusia di bumi terus menjalani hidup mereka seperti biasa. Setelah Luo Feng dan Su Xin mengonfirmasi hubungan mereka, Su Xin tidak lagi memiliki kelas, karena saat itu adalah liburan musim panas. Pasangan muda ini sering bepergian keliling dunia. Setiap pagi dan malam adalah waktu pelatihan Luo Feng. Adapun sore hari, itulah saatnya bagi Luo Feng dan Su Xin. Setelah makan siang, mereka berdua menaiki jet otomatis, yang dapat terbang ke kota markas manapun di Tiongkok dalam waktu yang singkat, tanggal 26 Agustus pagi. Sektor Mingyue Kota Yangzhou. Di dalam ruang pelatihan pribadi Luo Feng di lantai pertama Limit Hall, dia duduk bersila di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi saat dia melayang di udara. Gambar ketiga, Luo Feng memejamkan matanya. Di otaknya ada gambar yang jelas, namun rumit, yang tampak seperti labirin. Wus, wus, wus. 13 bilah pisau dengan cepat mengitari Luo Feng saat mereka mengikuti jejak gambar di kepala Luo Feng. Dan karena gambar itu memiliki banyak persimpangan beberapa kali, bilah-bilah pisau itu hampir tidak dapat saling berpapasan. Pelan-pelan, lebih cepat lagi, tidak bagus, rem. Luo Feng sangat gugup hingga keringat terlihat muncul di dahinya. Salah satu bilah pisau yang menari tiba-tiba berhenti, dan 3 bilah pedang melesat dari depan, samping, dan belakang. Percepat, berhasil. Luo Feng segera membuka matanya dan mengamati jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangan kirinya. Penghitung waktu di jam tangan itu bergerak cepat, 5,11 detik. Agak lambat, tetapi ini adalah pertama kalinya saya berhasil menyelesaikan seluruh gambar ketiga, namun, rem, saya di tengah membuang beberapa per 10 detik, yang menyebabkan hasil yang buruk ini, saya berada di 5,11 detik, tetapi butuh 3,6 detik untuk lulus. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk memangkas waktu dari catatan Anda. Waktu penyelesaian 5,11 detik vs waktu penyelesaian 4,8 detik. Perbedaan waktu tampaknya tidak besar, tetapi perbedaan kesulitannya sangat besar, sedangkan untuk 3,6 detik yang dibutuhkan untuk lulus, Luo Feng bahkan tidak mendekati titik itu. Jalannya panjang, jadi dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah dengan tekun. Lanjutkan, Luo Feng memejamkan mata dan melanjutkan. Biasanya, dia bisa menyelesaikan satu gambar dalam beberapa detik. Jadi Luo Feng berlatih, katalog Dewa Surgawi, beberapa ribu kali sehari. Seluruh paginya dihabiskan untuk melatih katalog Dewa Surgawi. Setelah latihannya berakhir, seluruh tubuhnya menjadi lelah. Sedangkan untuk malam hari, Luo Feng menghabiskan waktunya untuk melatih tingkat kebugarannya,
teknik pedang, teknik del. Matahari sudah tinggi di langit dan saat itu sekitar pukul 10 pagi. Luo Feng masih fokus pada latihannya. Kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkannya untuk terus berlatih. Satu-satunya bagian dirinya yang lelah adalah pikirannya. Bahkan Dewa Perang yang tak terkalahkan tidak dapat berada dalam kondisi fokus ekstrim ribuan kali sepanjang pagi setiap hari tanpa kemauan yang cukup. Jika Anda ingin menjadi kuat, bakat itu penting, tetapi usaha bahkan lebih penting. Luo Feng membuka matanya dan melihat keluar melalui jendela. Sebuah pesawat tempur berbentuk piring berwarna biru tua perlahan turun dari langit. Pesawat itu mendarat di halaman rumput di sektor tersebut. Kepala instruktur Wutong membawa beberapa pesawat tempur bersamanya dan saat ini sedang menyambut seseorang. Pintu pesawat tempur berbentuk piring berwarna biru tua itu terbuka dan total ada 3 orang yang keluar. Sayangnya, Luo Feng tidak mengenali satu pun dari mereka. Siapakah ketiga orang ini, yang datang jauh-jauh ke sektor Mingyue? Alis Luo Feng sedikit terangkat saat dia duduk bersila di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Sepertinya mereka memiliki wewenang, karena mereka mampu mengendarai pesawat tempur seperti itu. Karena Wutong tidak memberitahuku untuk menemui mereka, mereka mungkin tidak terlalu penting. Sampai sekarang, Luo Feng adalah penyelidik kota markas Jiangnan dan merupakan dewa perang yang tak terkalahkan, jadi sangat sedikit orang yang bisa membuatnya keluar dan menyambut mereka secara pribadi. Lanjutkan. Luo Feng memejamkan matanya dan melanjutkan pelatihan katalog dewa surgawi miliknya. Luo Feng tahu bahwa bakatnya memungkinkannya untuk melesat ke puncak level dewa perang tingkat lanjut, seperti roket. Setelah itu, bola emas gelapnya pecah, dan menerobos level dewa perang ke eksistensi yang melampaui level dewa perang, bahkan tidak dilakukan melalui bakat. Dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Banyak orang yang terjebak di level dewa perang tingkat lanjut, karena mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tetapi Luo Feng tahu jalan yang cocok untuk pembaca roh, katalog dewa surgawi. Meskipun dia perlu berlatih berkali-kali, setiap peningkatan membawa Luo Feng sedikit lebih dekat ke terobosannya. Bip, 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 setelah berlatih entah berapa kali, jam tangan komunikasi taktis mulai berdering. Luo Feng membuka matanya dan melirik jam tangan komunikasi taktis. Alarm berbunyi, sekarang pukul 11.45. Saatnya kembali dan makan siang. Wus, wus, wus. Pesawat ulang-alik yang melambung itu langsung berubah menjadi potongan-potongan bilah melengkung yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka terbang di dalam set dewa hitam dari leher Luo Feng seperti ikan. Luo Feng sendiri mendarat di lantai. Luo Feng melirik mesin penguji kekuatan tinju. Aku belum menguji tingkat kebugaranku selama sekitar setengah bulan, jadi mari kita mengujinya. Setelah pelatihan pribadi ini dibangun, Luo Feng menguji dirinya sendiri sekali. Namun Luo Feng, yang telah mengonsumsi darah naga dan jantung Willow 1000 tahun, hanya menyerap sedikit efeknya di awal. Banyak kekuatan darah naga dan vitalitas jantung Willow 1000 tahun bersembunyi di tubuhnya, menunggu untuk diserap. Ketika Luo Feng berlatih, energi ini diserap dengan cepat, jadi Luo Feng baru-baru ini meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan tinju. Luo Feng menyalakan mesin penguji kekuatan tinju. Peng, seperti bintang jatuh, tinju Luo Feng menghantam mesin penguji kekuatan tinju. Mesin itu bergetar hebat, dan ini adalah mesin uji kekuatan tinju berkualitas tinggi yang dikirim oleh ketua Zuo Zhengyong dan yang lainnya. BIP, 239.881 kg, angka-angka ini muncul di layar. Luo Feng tersenyum, lumayan, aku mungkin akan mencapai 256.000 kg dalam 1 atau 2 bulan. Tingkat kebugaran Luo Feng telah meningkat pesat sejak dia kembali. Tidak heran bahkan, Hong mengatakan bahwa dia tidak perlu mengonsumsi harta lainnya. Selama tubuhnya terus menyerap sisa efek darah naga dan jantung pohon Willow 1000 tahun, dia akan meningkat pesat. Kecepatan. Luo Feng menyalakan mesin uji kecepatan dan berdiri di depan lintasan sepanjang 80 meter. Wus! Luo Feng berakselerasi seperti kilat dan melampaui kecepatan suara setelah langkah pertamanya. Setelah itu, dia terus berakselerasi. Setelah beberapa langkah, dia mencapai kecepatan tertingginya. Begitu saja, hanya bayangannya yang terlihat saat dia terbang melewati mesin uji kecepatan. Setelah itu, dia berhenti dengan cepat 583,6 meter per detik.
Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri saat melihat angka-angka itu, tidak buruk. Bagaimana dengan kecepatan reaksi? Sebagai pembaca roh, apakah dia perlu mengujinya? Dia pasti akan mencapai tingkat superior untuk puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Setelah 1 atau 2 bulan, tingkat kebugaranku akan mencapai level Dewa Perang tingkat lanjut. Setelah sekitar 2 tahun, tingkat kebugaranku seharusnya bisa mencapai puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Luo Feng mengenakan pakaian latihannya yang longgar saat dia berjalan keluar dari aula pelatihan. Klik, pintu aula pelatihan tertutup secara otomatis. Penyelidik Luo, di lorong di luar aula pelatihan berdiri seorang pemuda yang tersenyum. Dia sedikit membungkuk, komandan sedang menunggu penyelidik Luo di ruang konferensi. Komandan yang mana? Luo Feng bertanya dengan nada bingung. Dia tidak mengira dia mengenal komandan manapun. Komandan dari sektor militer Tenggara, pemuda itu tersenyum. Ayo pergi, angguk Luo Feng. Namun, Luo Feng terkejut, sampai sekarang, setiap kota markas memiliki sektor militer di sekitarnya. Namun, sektor militer yang biasa di dekat kota markas disebut subsektor militer. Misalnya, sektor militer di utara kota markas Jiangnan adalah subsektor militer. Namun, sektor militer Tenggara berbeda. Sektor militer Tenggara ini dibangun untuk menghentikan invasi monster laut dari Laut Timur. Itu adalah sektor militer yang besar. Sektor militer yang besar, dalam hal kekuatan, jauh lebih kuat daripada subsektor militer. Dan tentu saja, jumlah peralatan yang mereka miliki jauh melampaui jumlah di subsektor militer. Di dalam ruang konferensi, tepat ketika Luo Feng melangkah ke ruang konferensi, dia melihat 3 orang di dalam, seorang pria parubaya. Meskipun rambutnya bercampur dengan beberapa uban, dia duduk dengan sangat tegak. Tatapannya tajam seperti macan kumbang. Di sampingnya ada seorang pria parubaya berkacamata. Dan yang ketiga adalah instruktur utama Wu Tong dari Limit Hall. Halo, Tuan Luo Feng, pria parubaya itu berdiri, dan pria berkacamata di sampingnya juga tersenyum saat dia berdiri. Halo, Luo Feng agak bingung. Tapi dia punya gambaran yang bagus tentangnya, karena dia mengenali bahwa 3 orang yang turun dari pesawat tempur berbentuk piring itu adalah beberapa orang ini. Mereka tiba hampir 2 jam yang lalu, tetapi memutuskan untuk menunggu dengan tenang alih-alih mengganggu latihannya. Hanya karena ini, dia harus menunjukkan rasa hormat. Luo Feng, Wu Tong tersenyum di samping. Perkenalkan, ini Li Dawei, Komandan Sektor Tenggara, Komandan Li. Di sampingnya adalah perwira eksekutif Wang Luohan. Perwira eksekutif Wang Luo Feng mengangguk. Komandan Sektor Militer Tenggara. Sebagai komandan sektor militer besar, gelarnya adalah Jenderal Angkatan Darat. Sampai saat ini, itu adalah jabatan militer dengan pangkat tertinggi di Tiongkok. Dan komandan subsektor militer, seperti komandan sektor militer di utara kota Jiangnan, memiliki gelar Mayor Jenderal Angkatan Darat. Orang dapat membayangkan betapa besar perbedaan antara subsektor militer dan sektor militer besar hanya dari gelar mereka. Untuk dapat memimpin sektor militer Tenggara, Li Dawei ini jelas merupakan salah satu orang dengan pangkat tertinggi di seluruh Tiongkok. Dan sosok seperti itu sebenarnya secara pribadi datang jauh-jauh ke sini dan lebih suka menunggu dengan tenang selama 2 jam daripada mengganggu pelatihan Luo Feng, pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Kalian memang sangat berbeda. Tepat ketika Komandan Li melihat Luo Feng masuk, dia mulai mengamati jenius legendaris ini. Luo Feng di depannya mengenakan seragam latihan biasa dan ada beberapa bola keringat di dahinya. Energi yang tampaknya tak berbentuk terpancar dari Luo Feng, yang membuatnya tampak seperti binatang buas yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan jantung Komandan Li dan perwira eksekutif Wang berdetak sedikit lebih cepat. Mereka tidak tahu bahwa ini karena Luo Feng sedang berlatih katalog Dewa Surgawi beberapa ribu kali tadi pagi. Karena kelelahan, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan sempurna, yang menyebabkan cukup banyak yang bocor keluar. Kalian mengobrol saja, aku akan keluar dulu, Wu Tong tersenyum. Terima kasih, instruktur kepala Wu, Li Dawei dan Wang Luohan memperhatikan Wu Tong pergi. Meskipun Li Dawei dan Wang Luohan berstatus tinggi, Wu Tong masih menjadi bagian dari Dojo of Limits. Pemerintah Tiongkok masih ingin tetap menjalin hubungan persahabatan dengan Dojo of Limits. Komandan Li, kantor eksekutif,
mari kita duduk dan mengobrol. Luo Feng tersenyum saat ia duduk. Li Dawei dan Wang Luohan sama-sama tersenyum saat mereka duduk. Li Dawei tersenyum saat ia berkata, saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Luo Feng. Di Istana Dewa Perang, saya memperhatikan Tuan Luo Feng dari jauh. Dan sekarang, setelah bertemu langsung, saya menyadari bahwa Tuan Luo Feng tampak lebih luar biasa daripada saat ia berada di Istana Dewa Perang. Jika Komandan Li terus memuji saya akan berakhir terbang. Luo Feng tertawa. Bukan pujian, rasa hormat. Komandan Li tersenyum, usiaku akan menginjak 62 tahun ini, tetapi aku masih Dewa Perang tingkat menengah. Ini batasku. Menurut informasi militer kita, Tuan Luo Feng pernah mengalahkan Pantom Demon Katalan, Blood Shadow Ethan, Great Bear Keita, dan Vulture Liao, 4 dewa perang tingkat lanjut yang hebat. Dan 3 dari keempatnya memiliki set Dewa Hitam. Skor pertempuran ini luar biasa. Gelar tertinggi, Dewa Perang tak terkalahkan, diberikan kepada Tuan Luo Feng oleh Dojo of Limits, yang juga cocok dengan kekuatan Tuan Luo Feng. Sebagai seorang petarung, aku benar-benar menghormati Tuan Luo Feng. Setelah mendengar ini, Luo Feng tidak membiarkannya menjadi sombong. Sejujurnya, ketika seseorang dipuji, terutama oleh seseorang dengan status tinggi seperti Komandan Sektor Militer Tenggara, itu akan membuat mereka sangat senang. Namun, Luo Feng tidak ikut campur dalam pemerintahan. Dia menduduki jabatan tinggi karena kemampuannya, dan juga karena kepribadiannya. Hanya beberapa kalimat sederhana saja sudah membuat Luo Feng mendapat kesan yang baik. Karena Li Dawei dan Wang Luohan sudah jelas meskipun mereka menduduki jabatan tinggi di pemerintahan Tiongkok, karena Li Dawei adalah komandan sektor militer dan jenderal pasukan darat. Luo Feng adalah seorang penguji Dojo of Limits, dan Dojo of Limits adalah kekuatan paling elit di bumi. Tentu saja mereka akan memegang posisi yang luar biasa. Meskipun mereka belum membentuk negara, tidak satu pun dari 5 negara besar yang mau main-main dengan mereka. Sebaliknya, mereka lebih suka bersikap bersahabat. Jika mereka memiliki permintaan untuk Luo Feng, mereka tentu saja harus membuat Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Jika tidak, jika mereka dikawal keluar oleh Luo Feng, bahkan jika mereka adalah petinggi militer, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Tuan Luo Feng, jika Anda tidak keberatan, saya akan dengan tidak hormat memanggil Anda Luo Feng. Dan tidak perlu memanggil saya komandan atau apapun, panggil saja saya Li Dawei, Li Tua, atau bahkan saudara Li. Li Dawei tersenyum. Haha, saya akan memanggil Anda Li Tua. Luo Feng tersenyum. Li Tua, silakan katakan apapun yang membuat kalian datang ke sini. Dalam amplop yang diberikan Dojo of Limits kepada Luo Feng tentang tanggung jawab seorang penguji, hal-hal yang akan dihadapi penguji dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab penguji, semua ini disebutkan. Jadi Luo Feng samar-samar tahu apa tujuan kedua orang ini ke sini. Baiklah, aku akan langsung bicara. Raut wajah Li Dawei menjadi sedikit lebih serius. Meskipun masyarakat manusia kita memiliki petarung dan meriam laser yang kuat, gerombolan monster terlalu kuat. Bukannya aku mencoba menurunkan moral. Dari segi jumlah, bahkan monster darat jauh lebih banyak daripada kita manusia, desah Li Dawei sambil menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena ancaman, meriam laser, bagaimana manusia bisa hidup damai di kota markas? Luo Feng sedikit mengernyit sambil terus mendengarkan dengan tenang. Manusia dan monster darat berada dalam jalan buntu. Kita tidak akan menggunakan meriam laser kita melawan monster tingkat kaisar. Dan monster tingkat kaisar tidak akan bergabung dengan gerombolan monster dalam invasi mereka ke kota markas. Kedua belah pihak memiliki kesepakatan. Li Dawei mendesah sambil berkata, sebenarnya, tentang kesepakatan itu, kepalamu, Hong, adalah orang yang bernegosiasi dengan monster tingkat kaisar saat itu. Luo Feng membeku. Negosiasi antara manusia dan monster. Hong pergi untuk bernegosiasi. Gerombolan monster di darat dan gerombolan monster di langit tidak terlalu berbahaya. Tahun lalu, Tiongkok kita mengalami 1 pasang monster tingkat 1, 6 pasang monster tingkat 2, dan 21 pasang monster tingkat 3. Ini semua dalam kisaran yang dapat diterima, kata Li Dawei dengan acuh tak acuh. Luo Feng terkejut. Angka-angka ini semuanya rahasia. Luo Feng tidak tahu bahwa negara itu diserang sebanyak ini setiap tahun. Monster yang paling berbahaya bagi negara kita adalah monster di laut. Ekspresi Li Dawei sangat serius,
bahkan meriam laser tidak dapat mengancam monster laut yang kuat yang berada di dalam laut. Dan jumlah monster di laut jauh lebih banyak daripada jumlah monster darat dan monster langit, bagaimana mereka bisa menyerah dan bernegosiasi. Juga begitu berada di laut, para pejuang manusia mungkin hanya memiliki 20 hingga 30% kekuatan yang tersisa. Kita bahkan tidak bisa memulai serangan, Li Dawei menggelengkan kepalanya. Luo Feng mengangguk tanpa suara. Memang, manusia cukup lemah. Di dalam air, bahkan danau kecil di dekat pulau berkabut itu hampir saja membunuh Luo Feng. Dan jangan sebut-sebut lautan yang luas dan tak terbatas. Sampai sekarang, manusia tidak memiliki cara untuk memulai serangan terhadap monster laut. Kita hanya bisa bertahan, wajah Li Dawei menunjukkan kesedihan. Monster-monster di laut dapat menyerang bagian dalam negara melalui sungai. Monster laut memiliki kekuatan yang aneh, selama jumlah mereka cukup banyak, mereka dapat menciptakan sungai mereka sendiri. Jadi, kita manusia tidak dapat membiarkan mereka masuk. Kita harus memblokir mereka dengan medan, meriam laser, dan pasukan kita. Kerugiannya besar, Li Dawei menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita membunuh miliaran monster laut sekaligus, siapa yang tahu berapa banyak monster laut yang lahir setiap hari. Pertarungan antara monster besar dan kecil menyebabkan banyak dari mereka mati. Apakah kita membunuh mereka atau tidak ada bedanya bagi monster laut secara keseluruhan, kata Li Dawei tak berdaya. Luo Feng juga merasa tak berdaya. Memang monster sering membunuh satu sama lain, yang terkuatlah yang akan bertahan hidup. Apakah manusia membunuh beberapa monster laut atau tidak ada bedanya bagi monster laut secara keseluruhan. Jadi, Luo Feng, aku harap kamu bisa sesekali membantu sektor militer Tenggara kita saat kita membutuhkannya dan menghadapi beberapa monster laut yang lebih kuat. Jangan khawatir, monster tingkat kaisar tidak akan berani memasuki sungai. Meriam laser kita sudah menunggu mereka, kata Li Dawei. Dewa perang yang tak terkalahkan, terkadang lebih efektif daripada pasukan berkekuatan 10.000 orang dalam pertempuran melawan monster. Baiklah, aku terima, kata Luo Feng tanpa ragu. Pertempuran antara manusia dan monster menentukan kelangsungan hidup mereka, jadi dia harus membantu. Terima kasih, kata Li Dawei bersyukur. Dewa perang yang tak terkalahkan, dan pembaca roh. Dalam pertempuran melawan gelombang monster laut tanpa monster tingkat kaisar, bahkan lebih berguna daripada 10 meriam laser. Luo Feng, menurut aturan, pasukan akan memberimu gelar Mayor Jenderal. Meskipun tidak disertai banyak kekuatan, itu melambangkan status. Kau bisa menyelamatkan dirimu dari banyak masalah jika kau pergi ke pasukan mulai sekarang. Li Dawei tersenyum, gelar ini sudah cukup bagus. Gelar Komandan Subsektor Militer juga Mayor Jenderal, haha. Li Tua, sejujurnya, aku ingin mendaftar ke sekolah militer ketika aku masih di sekolah menengah, Luo Feng tertawa. Oh, kenapa kau tidak melakukannya? Jika tidak, orang berbakat sepertimu akan berada di militer kita, kata Li Dawei. Tidak ada yang bisa memprediksi lika-liku kehidupan, Luo Feng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mendaftar ke sekolah militer, tetapi berakhir sebagai Mayor Jenderal. Ingatlah bahwa tidak ada angkatan laut lagi. Angkatan udara, lihat saja harga jet tempur dan Anda akan tahu bahwa ukuran angkatan udara pasti kecil. Jadi sampai sekarang, angkatan darat merupakan bagian terbesar dari angkatan darat suatu negara. Yang berarti bahwa gelar Mayor Jenderal memang cukup bergengsi. Luo Feng, meskipun Anda tidak memiliki kekuatan sebanyak Mayor Jenderal, menurut aturan, level Dewa Perang tak terkalahkan, Anda memungkinkan Anda untuk menerima pasukan pribadi sebanyak 900 orang, kata Li Dawei. Oh, pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Bagaimana dengan penguji Thunder Dojo? Luo Feng tersenyum sambil bertanya. Pasukan pribadinya sebanyak 500 orang, Li Dawei dan Wang Luohan, yang tetap diam sepanjang waktu, tertawa. Mereka jelas bahwa Dojo of Limits dan Thunder Dojo selalu bersaing satu sama lain. Kedua dojo besar itu tersebar di seluruh dunia. Adapun kepala mereka, salah satu dari mereka adalah tanda pagar 1 dan yang satunya lagi adalah tanda pagar 2. Keduanya adalah eksistensi yang dengan cepat berkuasa setelah periode Grand Nirvana. Dan Dewa Petir bahkan mengklaim bahwa kecepatan dan tingkat kebugarannya adalah tanda pagar 1. Mungkin dalam hal kekuatan, dia sedikit berbeda dari Hong. Namun, jelas, dia adalah orang yang paling dekat dengan Hong saat ini.
Hanya dari obrolan ini, Luo Feng menjadi jenderal besar Tiongkok dan sekarang memiliki pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Tentu saja, tanggung jawabnya adalah untuk membantu sektor militer Tenggara ketika mereka membutuhkan bantuan dan menangkis invasi monster laut. Hari-hari berlalu satu persatu dan tanggal 1 September pun mendekat. Malam tanggal 1 September adalah malam di mana Dojo of Limits di sektor utama mengadakan jamuan selamat datang untuk penguji baru. Malam tanggal 31 Agustus. Di ruang dengar, Su Xin muncul di pajangan dinding. Luo Feng, bagaimana kalau aku memakai ini? Apakah ini cocok untuk jamuan makan? Pada layar, Su Xin mengenakan gaun malam berwarna kuning muda. Cukup bagus, Luo Feng tersenyum sedikit sambil mengangguk. Mengapa kamu selalu mengatakan cukup bagus? Su Xin mulai sedikit kesal, jawab aku sekarang. Hanya 3 jawaban tidak bagus, sedang, sangat bagus. Luo Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum, oke, yang ini, sedang. Tidak sebagus yang ungu sebelumnya. Oh, kalau begitu aku coba yang berikutnya. Su Xin berlari kecil dan menghilang dari layar. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Luo Feng berdering bip. Bip, surat. Luo Feng menekan tombol dan membuka surat itu. Judulnya adalah, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Meskipun kamu tidak memiliki kekuatan sebesar itu sebagai seorang mayor jenderal, menurut peraturan, level, Dewa Perang tak terkalahkan, milikmu memungkinkanmu untuk menerima pasukan pribadi sebanyak 900 orang, kata Li Dawei. Oh, pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Bagaimana dengan pemeriksa Thunder Dojo? Luo Feng tersenyum sambil bertanya. Pasukan pribadinya berjumlah 500 orang. Li Dawei dan Wang Luohan, yang tetap diam sepanjang waktu, tertawa. Mereka tahu dengan jelas bahwa Dojo of Limits dan Thunder Dojo selalu bersaing satu sama lain. Kedua dojo besar itu tersebar di seluruh dunia. Mengenai kepala mereka, salah satunya adalah tanda pagar 1 dan satunya lagi adalah tanda pagar 2. Keduanya adalah eksistensi yang dengan cepat berkuasa setelah periode Grand Nirvana. Dan Thunder God bahkan mengklaim bahwa kecepatan dan tingkat kebugarannya adalah tanda pagar 1. Mungkin dalam hal kekuatan, dia sedikit berbeda dari Hong. Namun, jelas, dia adalah orang yang paling dekat dengan Hong saat ini. Hanya dari obrolan ini, Luo Feng menjadi jenderal besar Tiongkok dan sekarang memiliki pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Tentu saja, tanggung jawabnya adalah untuk membantu sektor militer Tenggara ketika mereka membutuhkan bantuan dan menangkis invasi monster laut. Hari-hari berlalu satu persatu dan tanggal 1 September pun mendekat. Malam tanggal 1 September adalah malam di mana Dojo of Limits di sektor utama mengadakan jamuan selamat datang untuk penguji baru. Malam tanggal 31 Agustus. Di ruang dengar, Su Xin muncul di pajangan dinding. Luo Feng, bagaimana kalau aku pakai ini? Apakah ini cocok untuk jamuan? Di pajangan, Su Xin mengenakan gaun malam kuning muda. Cukup bagus, Luo Feng tersenyum sedikit sambil mengangguk. Kenapa kau selalu mengatakan cukup bagus? Su Xin mulai sedikit kesal, jawab aku sekarang. Hanya 3 jawaban tidak bagus, sedang, sangat bagus, Luo Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum. Oke, yang ini, sedang. Tidak sebagus yang ungu tadi, oh. Kalau begitu biar aku coba yang berikutnya. Su Xin berlari kecil dan menghilang dari pajangan. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Luo Feng berdering bip. Bip, surat. Luo Feng menekan tombol dan membuka surat itu. Judulnya adalah, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Meskipun kamu tidak memiliki kekuatan sebesar itu sebagai seorang mayor jenderal, menurut peraturan, level, Dewa Perang tak terkalahkan, milikmu memungkinkanmu untuk menerima pasukan pribadi sebanyak 900 orang, kata Li Dawei. Oh, pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Bagaimana dengan pemeriksa Thunder Dojo? Luo Feng tersenyum sambil bertanya. Pasukan pribadinya berjumlah 500 orang. Li Dawei dan Wang Luohan, yang tetap diam sepanjang waktu, tertawa. Mereka tahu dengan jelas bahwa Dojo of Limits dan Thunder Dojo selalu bersaing satu sama lain. Kedua dojo besar itu tersebar di seluruh dunia. Mengenai kepala mereka, salah satunya adalah tanda pagar 1 dan satunya lagi adalah tanda pagar 2. Keduanya adalah eksistensi yang dengan cepat berkuasa setelah periode Grand Nirvana. Dan Thunder God bahkan mengklaim bahwa kecepatan dan tingkat kebugarannya adalah tanda pagar 1. Mungkin dalam hal kekuatan,
dia sedikit berbeda dari Hong. Namun, jelas, dia adalah orang yang paling dekat dengan Hong saat ini. Hanya dari obrolan ini, Luo Feng menjadi jenderal besar Tiongkok dan sekarang memiliki pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Tentu saja, tanggung jawabnya adalah untuk membantu sektor militer Tenggara ketika mereka membutuhkan bantuan dan menangkis invasi monster laut. Hari-hari berlalu satu persatu dan tanggal 1 September pun mendekat. Malam tanggal 1 September adalah malam di mana Dojo of Limits di sektor utama mengadakan jamuan selamat datang untuk penguji baru. Malam tanggal 31 Agustus. Di ruang dengar, Su Xin muncul di pajangan dinding. Luo Feng, bagaimana kalau aku pakai ini? Apakah ini cocok untuk jamuan? Di pajangan, Su Xin mengenakan gaun malam kuning muda. Cukup bagus, Luo Feng tersenyum sedikit sambil mengangguk. Kenapa kau selalu mengatakan cukup bagus? Su Xin mulai sedikit kesal, jawab aku sekarang. Hanya 3 jawaban tidak bagus, sedang, sangat bagus, Luo Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum. Oke, yang ini, sedang. Tidak sebagus yang ungu tadi, oh, kalau begitu biar aku coba yang berikutnya. Su Xin berlari kecil dan menghilang dari pajangan. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Luo Feng berdering bip. Bip, surat. Luo Feng menekan tombol dan membuka surat itu. Judulnya adalah, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Dan Dewa Petir bahkan mengklaim bahwa kecepatan dan tingkat kebugarannya adalah yang nomor 1. Mungkin dalam hal kekuatan, dia sedikit berbeda dari Hong. Namun, jelas, dia adalah orang yang paling dekat dengan Hong saat ini. Hanya dari obrolan ini, Luo Feng menjadi jenderal besar Tiongkok dan sekarang memiliki pasukan pribadi yang terdiri dari 900 orang. Tentu saja, tanggung jawabnya adalah untuk membantu sektor militer Tenggara ketika mereka membutuhkan bantuan dan menangkis invasi monster laut. Hari-hari berlalu satu persatu dan tanggal 1 September pun mendekat. Malam tanggal 1 September adalah malam di mana Dojo of Limits di sektor utama mengadakan jamuan selamat datang untuk penguji baru. Malam tanggal 31 Agustus. Di ruang dengar, Su Xin muncul di pajangan dinding. Luo Feng, bagaimana kalau aku memakai ini? Apakah ini cocok untuk jamuan makan? Pada layar, Su Xin mengenakan gaun malam berwarna kuning muda. Cukup bagus, Luo Feng tersenyum sedikit sambil mengangguk. Mengapa kamu selalu mengatakan cukup bagus? Su Xin mulai sedikit kesal, jawab aku sekarang. Hanya 3 jawaban tidak bagus. Sedang, sangat bagus. Luo Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum, oke, yang ini, sedang. Tidak sebagus yang ungu sebelumnya. Oh, kalau begitu aku coba yang berikutnya. Su Xin berlari kecil dan menghilang dari layar. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Luo Feng berdering bip. Bip, surat. Luo Feng menekan tombol dan membuka surat itu. Judulnya adalah, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Dan Dewa Petir bahkan mengklaim bahwa kecepatan dan tingkat kebugarannya adalah yang nomor 1. Mungkin dalam hal kekuatan, dia sedikit berbeda dari Hong. Namun, jelas, dia adalah orang yang paling dekat dengan Hong saat ini. Hanya dari obrolan ini, Luo Feng menjadi jenderal besar Tiongkok dan sekarang memiliki pasukan pribadi yang terdiri dari 900 orang. Tentu saja, tanggung jawabnya adalah untuk membantu sektor militer Tenggara ketika mereka membutuhkan bantuan dan menangkis invasi monster laut. Hari-hari berlalu satu persatu dan tanggal 1 September pun mendekat. Malam tanggal 1 September adalah malam di mana Dojo of Limits di sektor utama mengadakan jamuan selamat datang untuk penguji baru. Malam tanggal 31 Agustus. Di ruang dengar, Su Xin muncul di pajangan dinding. Luo Feng, bagaimana kalau aku memakai ini? Apakah ini cocok untuk jamuan makan? Pada layar, Su Xin mengenakan gaun malam berwarna kuning muda. Cukup bagus, Luo Feng tersenyum sedikit sambil mengangguk. Mengapa kamu selalu mengatakan cukup bagus? Su Xin mulai sedikit kesal, jawab aku sekarang. Hanya 3 jawaban tidak bagus, sedang, sangat bagus. Luo Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum, oke, yang ini, sedang. Tidak sebagus yang ungu sebelumnya. Oh, kalau begitu aku coba yang berikutnya. Su Xin berlari kecil dan menghilang dari layar. Tiba-tiba, jam tangan komunikasi taktis Luo Feng berdering bip. Bip, surat. Luo Feng menekan tombol dan membuka surat itu. Judulnya adalah, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Reruntuhan Arkeologi.
Seolah seember air dituangkan ke kepalanya, Luo Feng menggigil. Dia menghentikan senyumnya dan langsung menjadi serius. Matanya seperti kilat saat menatap surat itu. Dia berkata dengan lembut, "Buka." Bip, surat itu langsung terbuka, dan sebuah surat dengan tulisan Cina muncul. Pemeriksa Luo Feng, silakan tiba di markas besar dunia Dojo of Limits di kota markas besar Hongning sebelum pukul 6 sore, 9/29. Banyak dewa perang akan berkumpul dan menuju ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, bersama-sama, 3 pengingat. 1. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 adalah salah satu reruntuhan yang lebih aman. Itu adalah satu-satunya tempat untuk mendapatkan set dewa hitam. Dewa perang memiliki peluang 28% untuk berhasil dan peluang 72% untuk mati. Harap pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk masuk atau tidak. Setelah Anda masuk, Anda tidak dapat mundur. 2. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. 3. Pejuang yang memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 dilarang menggunakan perlengkapan pertahanan khusus seperti set dewa hitam. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan seragam tempur yang dibuat di bumi. Harap pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Jika Anda memutuskan untuk masuk, mohon persiapkan diri. Tiba di lokasi yang ditentukan sebelum tanggal yang ditentukan, Dojo of Limits tanggal 31 Agustus tahun 2057. Di akhir surat itu terdapat lambang Dojo of Limits, yang berbentuk seperti perangko. Hanya surat sederhana ini yang membuat Luo Feng benar-benar tenang. Dia menundukkan kepalanya sambil menatap ketiga pengingat itu. Dia merasa suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Peluang kematian 72%. Luo Feng mengerutkan kening, dan tingkat keberhasilannya 28%. Yang artinya, jika gagal, kamu mati. Dan ini terlalu tinggi. 3 dari 4 orang mati. Jelas, hanya dewa perang yang percaya diri yang berani memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Namun, meskipun mereka percaya diri, tingkat kematiannya masih setinggi 72%. Ini berarti bahwa manusia di bumi belum menemukan trik untuk berhasil. Jika mereka tahu, maka tingkat kematiannya tidak akan setinggi itu. Dan kamu tidak diizinkan menggunakan perlengkapan khusus seperti set dewa hitam. Luo Feng mengerutkan kening. Tempat omong kosong macam apa ini? Mereka bahkan melarangmu menggunakan perlengkapan tertentu. Jauh di tengah malam, Luo Feng duduk di sofa di ruang dengar dengan tenang. Dia mengerutkan kening sambil merenung. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Pengetahuan adalah kunci kemenangan. Jika dia hanya menyerbu reruntuhan arkeologi seperti orang buta, dan juga dilarang menggunakan perlengkapan dewa hitam, tanpa pertahanan yang cukup, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Luo Feng, bagaimana dengan yang ini? Di layar, Su Xin berganti ke gaun lain. Ya, lumayan, Luo Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ada apa? Bahkan Su Xin di sektor kota utama dapat mengetahui ada yang salah dengan Luo Feng melalui layar. Aku masih punya beberapa hal yang harus diurus, aku akan memberitahumu nanti, kata Luo Feng. Oh, baiklah, jangan terlalu memaksakan dirimu, kamu sudah melakukannya dengan baik, dorong Su Xin. Bip, proyektor dimatikan, ruang dengar kembali menjadi gelap. Luo Feng duduk di sofa sendirian. Saat itu sudah larut malam, jadi sangat sunyi. Setelah berpikir sendiri sebentar, Luo Feng membuat keputusannya. Bip, 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 dia memutar nomor telepon Dojo of Limits bagian dalam. Meskipun agak gegabah untuk melakukannya, dia pasti tidak bisa masuk ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 tanpa mengetahui apapun. Halo, suara rendah itu meninggi. Meskipun dia berbicara dengan orang misterius ini beberapa kali, Luo Feng menyadari bahwa suara orang misterius ini hampir selalu tetap dingin dan rendah. Hanya ketika dia mengatakan, "Terima kasih, Tuan," terakhir kali nada orang misterius ini berubah saat dia tertawa sedikit. "Halo, saya Luo Feng," kata Luo Feng. "Saya tahu itu Anda, penguji Luo Feng. Apa yang kamu butuhkan?" Suaranya dingin seperti biasa. "Aku baru saja menerima surel berjudul, Reruntuhan Arkeologi Ditemukan. Dikatakan bahwa target kali ini, reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, memiliki tingkat kematian 72%. Dan, kita tidak dapat menggunakan set dewa hitam." "Benar?" tanya Luo Feng. "Ya," jawab suara rendah itu dengan mudah. Luo Feng terus bertanya, "Aku ingin tahu,
apakah para dewa perang menghadapi tantangan dan bahaya yang sama? Berbeda, selama tingkat kebugaranmu mencapai tingkat dewa perang, kamu dapat memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, suara rendah itu tidak berhenti sama sekali. Dewa perang tingkat pemula, dewa perang tingkat menengah, dan dewa perang tingkat lanjut menghadapi tantangan dan bahaya yang berbeda setelah memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Beberapa dewa perang tingkat lanjut bisa kehilangan nyawa mereka sementara dewa perang tingkat pemula berhasil. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Inilah yang paling ia takuti, berbagai kesulitan. Kalau begitu, itu semua tergantung pada keberuntungan. Meskipun ia kuat, bagaimana jika ia masuk ke dalam situasi yang sangat berbahaya? Namun, menurut data, dewa perang tingkat lanjut memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada dewa perang tingkat menengah. Dan dewa perang tingkat menengah memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada dewa perang tingkat pemula, kata suara rendah itu. Luo Feng sedikit mengernyit. Dulu ketika dia berbicara dengan kepala Hong, kedengarannya seperti bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan set dewa hitam jika dia memasuki reruntuhan arkeologi, seolah-olah tidak ada bahaya sama sekali. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, tempat ini memiliki tingkat kematian 72% dan orang-orang dilarang menggunakan set dewa hitam. Mengapa kita dilarang menggunakan set dewa hitam? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya. Kamu tidak bisa masuk saat mengenakan set dewa hitam, jawab suara rendah itu dengan sederhana. Berapa peluang keberhasilanku jika aku masuk? Tanya Luo Feng. Menggunakan kasus keberhasilan sebelumnya sebagai referensi, reruntuhan arkeologi penuh dengan hal-hal yang tidak dapat diprediksi, jadi saya tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Saya hanya dapat memberikan tebakan peluang keberhasilannya seharusnya lebih dari 80%. Jawab suara rendah itu. Luo Feng terdiam. Ya, reruntuhan arkeologi adalah reruntuhan arkeologi karena ia istimewa. Manusia sampai sekarang tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Ketika saya berbicara dengan kepala itu membuatnya terdengar cukup mudah, Luo Feng melanjutkan. Saya tidak tahu, jawab suara rendah itu. Luo Feng membeku. Biasanya, Anda harus mendaftar untuk memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Adapun penguji Luo Feng, kepala memilih Anda secara langsung, kata suara rendah itu. Mengenai apakah mudah atau tidak untuk lulus, dari data saya tidak dapat menjamin Anda pasti akan lulus. Mungkin kepala punya alasan lain. Kau bisa bertanya pada kepala. Luo Feng mengangguk pelan, maaf mengganggu. Bunyi bip, panggilan telepon berakhir. Luo Feng duduk diam di dalam ruang dengar. Luo Feng masih tidak tahu harus berbuat apa bahkan setelah mengobrol dengan orang misterius itu. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini terlalu tidak terduga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah masuk. Semua orang hanya bisa masuk sekali, jadi bahkan Hong mungkin tidak bisa masuk untuk kedua kalinya untuk menyelidiki reruntuhan itu. Kalau tidak perlu mengirim sekelompok dewa perang ke kematian mereka. Karena kepala membiarkanku pergi, maka kurasa aku akan bertanya pada kepala saat aku pergi ke markas pada tanggal 29 September, pikir Luo Feng dalam hati. Mungkin dewa perang lain akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan satu set dewa hitam. Tetapi bagi Luo Feng, itu tidak perlu. Dia membutuhkan setidaknya sedikit kepercayaan diri sebelum dia bisa mengambil risiko. Dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri saat ini, jadi bagaimana jika dia bergegas masuk dan, SPLAT, mati. Bukankah itu akan sia-sia? Hanya hadiah tinggi yang bisa membuat orang mengambil risiko tinggi. Satu set dewa hitam tidak cukup untuk membuat Luo Feng berani mengambil risiko. Malam tanggal 1 September langit gelap. Di sektor Mingyue, sekelompok tentara bersenjata yang berpatroli melihat ke arah halaman rumput di kejauhan. Sebuah jet tempur segitiga biru tua diparkir di halaman rumput. Di sekitar jet tempur itu ada 30 tentara bersenjata. Luo Feng, yang jarang berpakaian formal, mengenakan setelan jas saat dia berjalan menuju jet tempur itu. Perwira, 30 tentara bersenjata itu memberi hormat. Karena dia diberi gelar Mayor Jenderal, Luo Feng memiliki pasukan pribadi sebanyak 900 orang. Karena sektor Mingyue sudah memiliki tentara yang berjaga, Luo Feng membagi pasukan pribadinya menjadi 3 kelompok. Ketiga kelompok itu bergiliran berpatroli, jadi misi mereka memang cukup santai. Ya, angguk Luo Feng. Huala pintu terbuka dan Luo Feng memasuki jet otomatis itu seperti angin sepoi-sepoi. Setelah itu,
Jet otomatis itu mulai naik. Ia terbang keluar dari sistem pertahanan kota dan berubah menjadi cahaya biru yang mengalir saat menghilang di cakrawala. Kota markas Jiangnan, di dalam area pemukiman di Limit Hall. Sekitar 90% petarung di kota markas ada di sini. Suara musik bergema, di daerah pemukiman itu ada sebuah villa besar seputih salju, dengan 3 lantai. Malam ini, mereka akan mengadakan perjamuan untuk menyambut penguji baru di sini. Jadi, dahulu kala, mereka memblokir lingkungan di luar radius 100 meter dengan pagar putih, menghalangi orang masuk. Karpet merah membentang lebih dari 100 meter dari gerbang pagar ke pintu masuk Villa Putih. Dan sekarang banyak tokoh penting dari kota markas Jiangnan datang satu persatu, seperti komandan subsektor dan sektor militer. Perwakilan dari pasukan khusus berbagai negara, dan bahkan pejabat tinggi pemerintah. Orang-orang dari aliansi hari hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam ini karena status mereka. Bagaimanapun, ini jelas merupakan perjamuan tingkat tertinggi di kota markas Jiangnan. Haha, Komandan Li, selamat datang, penguji Luo Feng belum datang. Li Dawei tersenyum sambil bertanya. Pemeriksa Luo adalah tokoh utama malam ini. Perjamuan ini adalah perjamuan untuk menyambutnya. Wajar baginya untuk sedikit terlambat. Harap maklum, Komandan Li, Ketua Zhou Zhengyong tertawa, maaf. Zhou Zhengyong segera berlari untuk menyambut tamu lainnya. Bahkan jika Anda hanya menghitung para dewa perang, banyak orang datang. Dan lebih dari 10 orang dengan gelar komandan di militer telah tiba. Li Dawei memegang gelas anggurnya dan berjalan ke sudut yang kosong. Seorang pemuda mengenakan jas mendatanginya dan berkata pelan, Komandan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu 1 jam. Oh, senyum muncul di wajah Li Dawei. Li Dawei memegang gelas anggurnya dan berjalan ke sudut yang kosong. Seorang pemuda berjas menghampirinya dan berkata pelan, Komandan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu 1 jam. Oh, senyum muncul di wajah Li Dawei. Li Dawei memegang gelas anggurnya dan berjalan ke sudut yang kosong. Seorang pemuda berjas menghampirinya dan berkata pelan, Komandan, jika semuanya berjalan sesuai rencana, sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu 1 jam. Oh, senyum muncul di wajah Li Dawei, musik mengalir ke setiap sudut aula. Pelayan yang tampan dan pelayan yang cantik menyajikan anggur dan makanan yang harum. Di aula, semua jenis orang terkenal sedang mengobrol satu sama lain. Li Tua, untuk apa kau bersembunyi di sini sendirian? Sebuah suara berat terdengar. Seorang pria jangkung dan setengah baya yang kasar mengenakan jas saat dia tersenyum dan berjalan mendekat. Li Dawei menoleh dan tidak bisa menahan tawa. Ye Zong, meskipun kau seorang wali kota yang besar, kau benar-benar datang lebih awal hari ini. Semua teman lama kita berkumpul di sini untuk sekali ini, jadi bagaimana mungkin aku tidak datang lebih awal? Pria kekar itu tersenyum. Hanya dari penampilannya, pria kekar ini lebih mirip seorang pejuang dari militer daripada seorang wali kota. Setelah periode Grand Nirvana, hanya ada 6 kota markas di seluruh Tiongkok. Wali kota setiap kota markas adalah pejabat tinggi, posisi mereka jauh lebih tinggi daripada wali kota, gubernur, sebelum periode Grand Nirvana. Sampai sekarang, 2 orang memimpin kota markas bersama-sama, yaitu wali kota, yang mengawasi warga sipil, dan pejabat militer berpangkat tertinggi di kota markas. Dan pejabat militer berpangkat tertinggi di kota Jiangnan adalah Li Dawei. Saya dengar Anda melakukan perjalanan ke sektor Mingyue beberapa hari yang lalu. Wali kota Ye tersenyum, ada yang bagus. Luo Feng patriotik, Li Dawei tersenyum. Tiba-tiba, matanya melirik ke kejauhan dan tidak bisa menahan tawa. Lihat, orang-orang dari keluarga Su telah tiba. Wali kota Ye juga menoleh dan melihat ke atas. Sambil melakukannya, dia bahkan berkata, keluarga Su. Saya mendengar pemeriksa Luo ini berkencan dengan gadis kecil dari keluarga Su. Oh, itu pasti Su Xin. Tidak heran Luo Feng menyukainya. Gadis ini cukup baik. Di kejauhan, 3 orang dari keluarga Su telah tiba. Yang memimpin adalah seorang pria tua berambut putih yang agak gemuk. Di sampingnya adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun hitam yang tampak seperti wanita bangsawan. Yang lainnya adalah Su Xin dalam gaun ungunya. Senjata terhebat seorang wanita adalah masa mudanya. Su Xin sudah muda, dan setelah
Mengenakan gaun yang memperlihatkan bahunya, itu membuatnya tampak lebih cantik. Yang dapat membuat mata orang-orang berbinar. Kamu tidak puas dengan gadis kecil dari keluarga Su ini bersama Luo Feng. Ejek Lida Wei, kamu juga dapat menemukan seorang gadis muda yang cantik dari keluarga Ye untuk mencuri Luo Feng dari gadis kecil keluarga Su. Ini adalah dewa perang tak terkalahkan berusia 19 tahun yang dapat menjadi eksistensi yang melampaui level dewa perang. Jika kau tidak menyerang sekarang, kau tidak akan punya kesempatan di masa depan, kawan. Wali kota Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan tertawa tak berdaya, orang tua sepertimu sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenderal. Di sudut aula, Su Xin saat ini sedang memegang gelas anggur sambil mengobrol dengan bibinya di sudut. Meskipun keluarga Su mereka adalah salah satu dari 12 keluarga, semua orang yang datang ke sini hari ini adalah orang-orang yang sangat penting. Keluarga Su mereka sama sekali tidak mencolok. Adapun Su Xin dan bibinya bahkan lebih pendiam karena mereka menggunakan identitas keluarga mereka untuk datang. Siapa yang berbicara dengan kakek? Tanya Su Xin pelan. Putra pemuji Thunder Dojo, Lei Yufeng, bibinya juga menjawab pelan. Yufeng, ayahmu belum datang. Kepala keluarga Su, Su Yunguo, saat ini tersenyum ketika dia berbicara dengan seorang pemuda berambut panjang. Hari ini adalah hari untuk menyambut penguji Dojo of Limits. Penguji Luo itu bahkan belum datang dan ayahku adalah penguji Thunder Dojo. Datang sepagi ini, mungkin bukan ide yang bagus, kata pemuda berambut panjang itu. Suaranya pun tak bisa diredam, jadi beberapa pelayan Dojo of Limits melirik dengan ketidakpuasan. Ketua Zhou Zhengyong melirik. Ketua, Lei Yufeng ini terlalu sombong, Ketua Yusun tak dapat menahan diri untuk berkata pelan. Meskipun ini adalah jamuan untuk menyambut penguji Dojo of Limits, dia sangat tidak sopan. Thunder Dojo mereka selalu bersaing dengan Dojo of Limits kita, jadi akan aneh jika mereka bersikap sopan, ejek Zhou Zhengyong. Jangan pedulikan dia, penyelidik baru kita adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Nasib mereka telah ditentukan, selama Luo Feng ada di sini, di tanah markas besar Jiangnan, mereka akan berada di bawah kita. Kepala Yusun di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk dan tersenyum. Thunder Dojo dan Dojo of Limits adalah dua organisasi petarung terkemuka di bumi. Dojo of Limits sedikit lebih kuat, tetapi Thunder Dojo tidak jauh berbeda. Kedua dojo memperebutkan murid biasa. Jika mereka bertemu dengan petarung yang sangat berbakat, kedua dojo akan mengirimkan undangan mereka untuk merekrut mereka. Misalnya, Luo Feng juga menerima undangan Thunder Dojo saat itu. Para petarung selalu bersaing. Jika Anda membangun kamp pelatihan, saya juga akan membangun kamp pelatihan. Anda memiliki penguji, saya juga memiliki penguji. Anda memiliki penyelidik, saya juga memiliki penyelidik. Dari orang-orang dengan peringkat terendah hingga orang-orang dengan peringkat tertinggi, kedua dojo selalu bersaing. Mereka hanya punya satu pesaing, karena tidak ada kekuatan lain di bumi yang dapat melawan mereka. Bahkan dua kepala yang kuat itu adalah rival abadi. Dewa petir, petarung terkuat kedua di bumi. Teknik pedang terbaik di dunia, dan juga mengklaim memiliki tubuh terkuat dan kecepatan tercepat di dunia. Dan Hong, adalah petarung nomor satu yang tak terbantahkan di bumi. Biasanya, jika kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi Anda semuanya nomor satu, dengan kekuatan ledakan pedang petir 9 tahap milik Dewa Petir, dia seharusnya bisa menjadi petarung terkuat di dunia. Banyak petarung juga berpikir demikian, tetapi setelah bertahun-tahun, Hong tetap menjadi petarung nomor satu yang tak terbantahkan. Outsu, ini, mata Lei Yufeng tak kuasa menahan diri untuk berkedip setelah melihat Su Xin berpakaian rapi. Ini cucu perempuanku Su Xin, Su Yunguo tersenyum. Lei Yufeng benar-benar menghampiri Su Xin dan tersenyum. Nona Su, halo, saya Lei Yufeng. Halo, Su Xin sedikit tercengang. Senang bertemu denganmu. Tepat saat Lei Yufeng menyelesaikan kalimatnya, seluruh aula menjadi gempar. Pemeriksa Luo ada di sini. Pesawat tempur itu adalah jet otomatis. Terakhir kali organisasi kami menawarkan 260 miliar dolar Cina, tetapi Dojo of Limits tidak bersedia menjual jet otomatis kepada kami. Penguji Luo keluar dari jet. Penguji Luo masih sangat muda. Diskusi terjadi di mana-mana, dan cukup banyak orang di seluruh aula menuju pintu masuk. Su Xin dan bibinya juga berjalan mendekat. Di karpet merah yang berjarak sekitar 100 meter itu mendekati seorang pria muda berjas hitam.
Dia saat ini tersenyum saat berjalan mendekat. Mata semua orang tertuju padanya. Saat ini, auranya yang tak berbentuk sangat tangguh. Sebagai pembaca roh yang kuat, matanya dapat membuat hati seseorang bergetar. Ketua penguji, Zhou Zhengyong dan 3 kepala suku, Zhu Getao, Yu Shen, dan Wang Kefan menyambutnya di pintu masuk. Ketua Zhou, Luo Feng langsung melangkah ke aula. Penguji, izinkan saya memperkenalkan beberapa orang penting kepada Anda. Ketua Zhou Zhengyong dengan bijak membawa Luo Feng ke area kepala keluarga Su Yun Guo. Luo Feng melihat orang tua berambut putih itu pria itu langsung. Dia pernah melihat lelaki tua ini dari kejauhan, jadi dia mengenalinya. Ini adalah kepala keluarga Su Yun Guo, Tuan Su. Zhou Zhengyong tersenyum. Saya sangat senang bertemu dengan pemeriksa Luo. Nama pemeriksa Luo telah menyebar jauh dan luas, dan, setelah bertemu, usia pemeriksa Luo benar-benar mencengangkan. Su Yun Guo memiliki senyum di seluruh wajahnya, seolah-olah bunga yang baru saja mekar, usia dan kekuatan. Dengan ini, masa depan pemeriksa Luo tak terbatas, benar-benar tak terbatas. Pujian-pujian ini menyebabkan banyak orang mengejek. Anda hanya memperjelas bahwa Luo Feng adalah calon menantu Anda, apakah Anda harus begitu bersemangat? Anda terlalu memuji saya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan Su tua dan aku dipenuhi dengan kegembiraan. Luo Feng tersenyum saat dia mengucapkan sebuah kalimat. Pemeriksa, mari kita pergi ke sana. Zhou Zhengyong hendak memperkenalkan tamu lainnya. Tidak terburu-buru, namun Luo Feng langsung menuju ke arah Su Xin. Namun, ketika dia melihat pemuda berambut panjang di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria ingin memegang kendali, jadi ketika orang asing berdiri di samping pacarnya sendiri, Luo Feng secara alami merasa sedikit kesal. Silakan minggir. Luo Feng menatap pria berambut panjang itu. Lei Yufeng sedang ditatap oleh Luo Feng. Lei Yufeng merasa seperti akan mati lemas hanya karena tekanan yang dibawa oleh mata Luo Feng. Kesadarannya mulai kabur dan dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Setelah melihat Lei Yufeng mundur, Luo Feng berdiri di depan Su Xin dan mengedipkan mata. Su Xin tersenyum cerah dan melingkarkan lengannya di lengan Luo Feng. Ayo pergi. Luo Feng dan Su Xin berjalan di samping Zhou Zhengyong. Zhou Zhengyong menatap Su Xin dengan kaget, lalu memasang wajah gelis sambil mengangguk. Baiklah, adegan ini menyebabkan beberapa orang terkenal di seluruh aula terdiam karena terkejut. Melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu pada dasarnya mengumumkan hubungannya dengan Su Xin. Adegan ini membuat banyak orang kecewa, karena banyak dari mereka yang mencoba mendekati Luo Feng melalui pernikahan. Su Yun Guo dan putrinya tersenyum, tetapi wajah Lei Yufeng tampak mengerikan. Ini adalah wali kota markas besar Jiangnan kita, Ye Zong. Pemeriksa, ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 9, Liu Yan. Ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 11 Liu Dekai, Liu Tua. Ini adalah kepala salah satu dari 12 keluarga di kota Jiangnan kita, Tuan Ye Yifang. Ini adalah Komandan Sektor Militer Utara Kota Jiangnan, Komandan Tong Suezu. Luo Feng mengenal banyak orang istimewa melalui perkenalan Zhou Zhengyong. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar di Tiongkok. Dan semua orang ini bersikap sopan saat berbicara dengan Luo Feng. Pemeriksa, satu lagi. Zhou Zhengyong merendahkan suaranya, identitas yang terakhir benar-benar menakjubkan. Dia adalah pemimpin regu kedua di sektor pasukan khusus terkuat di militer kita, Huasan. Gurunya adalah pencipta organisasi, Huasan, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level dewa perang. Sektor pasukan khusus terkuat di militer. Huasan. Mengapa mereka menyebutnya Huasan? Aneh sekali. Luo Feng tertawa pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamakannya. Siapa yang tahu mengapa? Kata Zhou Zhengyong pelan. Jiayi adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang melampaui level dewa perang di Tiongkok. Dia memiliki banyak otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang ia ciptakan juga punya banyak sekali wewenang. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena ia sudah membawa Luo Feng ke hadapan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng hendak berbicara dengan perwakilan dari sektor pasukan khusus terkuat di negeri ini, haha, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu. Suara tawa yang dapat menyaingi suara guntur menggelegar di seluruh aula.
Ayo pergi, Luo Feng dan Su Xin berjalan di samping Zhou Zhengyong. Zhou Zhengyong menatap Su Xin dengan kaget, lalu memasang wajah gelis sambil mengangguk. Baiklah, adegan ini membuat beberapa orang terkenal di seluruh aula terdiam karena kaget. Melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu pada dasarnya mengumumkan hubungannya dengan Su Xin. Adegan ini membuat banyak orang kecewa, karena banyak dari mereka yang mencoba mendekati Luo Feng melalui pernikahan. Su Yun Guo dan putrinya tersenyum, tetapi wajah Lei Yu Feng tampak mengerikan. Ini adalah wali kota-kota markas besar Jiangnan kita, Ye Zong. Pemeriksa, ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 9, Liu Yan. Ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 11 Liu Dekai, Liu Tua. Ini adalah kepala salah satu dari 12 keluarga di kota Jiangnan kita, Tuan Ye Yifang. Ini adalah Komandan Sektor Militer Utara Kota Jiangnan, Komandan Tong Suezu. Luo Feng mengenal banyak orang istimewa melalui perkenalan Zhou Zhengyong. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar di Tiongkok. Dan semua orang ini bersikap sopan saat berbicara dengan Luo Feng. Pemeriksa, satu lagi, Zhou Zhengyong merendahkan suaranya, identitas yang terakhir benar-benar menakjubkan. Dia adalah pemimpin regu kedua di sektor pasukan khusus terkuat di militer kita, Huasan. Gurunya adalah pencipta organisasi, Huasan, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Sektor pasukan khusus terkuat di militer, Huasan. Mengapa mereka menyebutnya Huasan? Aneh sekali. Luo Feng tertawa pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamakannya. Siapa yang tahu mengapa? Kata Zhou Zhengyong pelan. Jiayi adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di Tiongkok. Dia memiliki banyak otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang ia ciptakan juga punya banyak sekali wewenang. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena ia sudah membawa Luo Feng ke hadapan seorang pria parubaya. Tepat, ketika Luo Feng hendak berbicara dengan perwakilan dari sektor pasukan khusus terkuat di negeri ini, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu. Suara tawa yang dapat menyaingi suara guntur menggelegar di seluruh aula. Ayo pergi, Luo Feng dan Su Xin berjalan di samping Zhou Zhengyong. Zhou Zhengyong menatap Su Xin dengan kaget, lalu memasang wajah gelis sambil mengangguk. Baiklah, adegan ini membuat beberapa orang terkenal di seluruh aula terdiam karena kaget. Melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu pada dasarnya mengumumkan hubungannya dengan Su Xin. Adegan ini membuat banyak orang kecewa, karena banyak dari mereka yang mencoba mendekati Luo Feng melalui pernikahan. Su Yun Guo dan putrinya tersenyum, tetapi wajah Lei Yu Feng tampak mengerikan. Ini adalah wali kota-kota markas besar Jiangnan kita, Ye Zong. Pemeriksa, ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 9, Liu Yan. Ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 11 Liu Dekai, Liu Tua. Ini adalah kepala salah satu dari 12 keluarga di kota Jiangnan kita, Tuan Ye Yifang. Ini adalah Komandan Sektor Militer Utara Kota Jiangnan, Komandan Tong Suezu. Luo Feng mengenal banyak orang istimewa melalui perkenalan Zhou Zhengyong. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar di Tiongkok. Dan semua orang ini bersikap sopan saat berbicara dengan Luo Feng. Pemeriksa, satu lagi, Zhou Zhengyong merendahkan suaranya, identitas yang terakhir benar-benar menakjubkan. Dia adalah pemimpin regu kedua di sektor pasukan khusus terkuat di militer kita, Huasan. Gurunya adalah pencipta organisasi, Huasan, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Sektor pasukan khusus terkuat di militer, Huasan. Mengapa mereka menyebutnya Huasan? Aneh sekali. Luo Feng tertawa pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamakannya. Siapa yang tahu mengapa? Kata Zhou Zhengyong pelan. Jiayi adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di Tiongkok. Dia memiliki banyak otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang ia ciptakan juga punya banyak sekali wewenang. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena ia sudah membawa Luo Feng ke hadapan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng hendak berbicara dengan perwakilan dari sektor pasukan khusus terkuat di negeri ini, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu. Suara tawa yang dapat menyaingi suara guntur menggelegar di seluruh aula.
Su Yunguo dan putrinya tersenyum, tetapi wajah Lei Yufeng tampak mengerikan. Ini adalah wali kota markas besar Jiangnan, Ye Zong. Pemeriksa, ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 9, Liu Yan. Ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 11 Liu Dekai, Liu Tua. Ini adalah kepala salah satu dari 12 keluarga di kota Jiangnan kita, Tuan Ye Yifang. Ini adalah Komandan Sektor Militer Utara Kota Jiangnan, Komandan Tong Suesu. Luo Feng mengenal banyak orang istimewa melalui perkenalan Zhou Zhengyong. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar di Tiongkok. Dan semua orang ini bersikap sopan saat berbicara dengan Luo Feng. Pemeriksa, satu lagi, Zhou Zhengyong merendahkan suaranya, identitas yang terakhir benar-benar menakjubkan. Dia adalah pemimpin regu kedua di sektor pasukan khusus paling kuat di militer kita, Huasan. Gurunya adalah pencipta organisasi, Huasan, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Sektor pasukan khusus terkuat di militer. Huasan, mengapa mereka menyebutnya Huasan? Aneh sekali. Luo Feng tertawa pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamakannya. Entah mengapa, kata Zhou Zhengyong pelan, Jiayi adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di Tiongkok. Dia memiliki banyak sekali otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang dia ciptakan juga memiliki banyak sekali otoritas. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena dia sudah membawa Luo Feng ke hadapan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng akan berbicara dengan perwakilan sektor pasukan khusus terkuat di negara itu, haha, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu. Tawa yang dapat menyaingi suara guntur bergema di seluruh aula, Su Yunguo dan putrinya tersenyum, tetapi wajah Lei Yufeng tampak mengerikan. Ini adalah wali kota markas besar Jiangnan, Ye Zong. Pemeriksa, ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 9, Liu Yan. Ini adalah Direktur Sektor Pasukan Khusus Negara 11 Liu Dekai, Liu Tua. Ini adalah kepala salah satu dari 12 keluarga di kota Jiangnan kita, Tuan Ye Yifang. Ini adalah Komandan Sektor Militer Utara Kota Jiangnan, Komandan Tong Suesu. Luo Feng mengenal banyak orang istimewa melalui perkenalan Zhou Zhengyong. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar di Tiongkok. Dan semua orang ini bersikap sopan saat berbicara dengan Luo Feng. Pemeriksa, satu lagi, Zhou Zhengyong merendahkan suaranya, identitas yang terakhir benar-benar menakjubkan. Dia adalah pemimpin regu kedua di sektor pasukan khusus paling kuat di militer kita, Huasan. Gurunya adalah pencipta organisasi, Huasan, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Sektor pasukan khusus terkuat di militer. Huasan, mengapa mereka menyebutnya Huasan? Aneh sekali. Luo Feng tertawa pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamakannya. Entah mengapa, kata Zhou Zhengyong pelan, Jiayi adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di Tiongkok. Dia memiliki banyak sekali otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang dia ciptakan juga memiliki banyak sekali otoritas. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena dia sudah membawa Luo Feng ke hadapan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng akan berbicara dengan perwakilan sektor pasukan khusus terkuat di negara itu, haha, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu. Tawa yang dapat menyaingi suara guntur bergema di seluruh aula, gurunya adalah pencipta organisasi, Huasan, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Sektor pasukan khusus terkuat di militer. Huasan, mengapa mereka menyebutnya Huasan? Aneh sekali. Luo Feng tertawa pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamakannya. Entah mengapa, kata Zhou Zhengyong pelan, Jiayi adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di Tiongkok. Dia memiliki banyak sekali otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang dia ciptakan juga memiliki banyak sekali otoritas. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena dia sudah membawa Luo Feng ke hadapan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng akan berbicara dengan perwakilan sektor pasukan khusus terkuat di negara itu, haha, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu.
Tawa yang dapat menyaingi suara guntur bergema di seluruh aula, gurunya adalah pencipta organisasi, Huasan, Jiayi, yang merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Sektor pasukan khusus terkuat di militer. Huasan. Mengapa mereka menyebutnya Huasan? Aneh sekali. Luo Feng tertawa pelan. Pencipta, perwakilan Jiayi, adalah orang yang menamakannya. Entah mengapa, kata Zhou Zhengyong pelan, Jiayi adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang melampaui level Dewa Perang di Tiongkok. Dia memiliki banyak sekali otoritas. Dan tentu saja, organisasi yang dia ciptakan juga memiliki banyak sekali otoritas. Ketua Zhou tidak berkata apa-apa lagi, karena dia sudah membawa Luo Feng ke hadapan seorang pria parubaya. Tepat ketika Luo Feng akan berbicara dengan perwakilan sektor pasukan khusus terkuat di negara itu, haha, pemeriksa Luo, saya terlambat, maaf tentang itu. Tawa yang dapat menyaingi suara guntur bergema di seluruh aula, aula yang awalnya berisik itu segera menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria setengah baya yang agak kurus mengenakan jas yang matanya seperti kilat. Saat ini dia tersenyum sedikit sambil melihat sekeliling. Dia berteriak, Luo Feng, pemeriksa Luo, di mana dia? Di mana? Aku selalu ingin bertemu pemeriksa Luo dan melihat seperti apa dia pahlawan legendaris muda. Ayah, Lei Yufeng berjalan ke sisi ayahnya. Pria ini adalah pemeriksa Thunder Dojo di kota markas Jiangnan Lei Meng. Untuk dapat mengambil posisi sebagai pemeriksa kota markas besar, Lei Meng juga merupakan dewa perang tingkat lanjut yang terkenal. Dalam hal kekuatan, dia bahkan sedikit lebih kuat dari burung Nasar Liao. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah dari Pantom Demon Katalan. Tingkat kebugaran Pantom Demon Katalan telah mencapai puncak level dewa perang tingkat lanjut, dan dia memiliki kekuatan spiritual. Dan Lei Meng benar-benar memiliki tingkat kebugaran yang tinggi. Lei Meng sudah di sini, sekarang semuanya akan menjadi menarik. Siapa yang tahu bagaimana hal-hal akan terungkap? Berbagai orang terkenal dari seluruh dunia tertarik saat mereka bersiap untuk menonton pertunjukan. Terkadang mereka melihat ke arah Lei Meng, dan terkadang mereka melihat ke arah Luo Feng. Di seluruh dunia, siapa yang tidak tahu bahwa Thunder Dojo dan Dojo of Limits selalu bersaing satu sama lain? Orang lain terlalu takut untuk main-main dengan Dojo of Limits, tetapi Thunder Dojo tidak. Dan, Hong, dan Dewa Petir, tetap diam ketika mereka melihat orang-orang mereka bersaing satu sama lain. Luo Feng saat ini berdiri di depan perwakilan dari sektor pasukan khusus terkuat di Tiongkok. Setelah mendengar kata-kata pemeriksa Lei Meng, Luo Feng bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia tersenyum ke arah perwakilan dari sektor pasukan khusus militer dan mengulurkan tangannya. Halo, saya Luo Feng. Saya sudah lama mendengar nama besar perwakilan Jia dan selalu mengaguminya. Saya senang bisa bertemu dengan murid perwakilan Jia. Jiang Long, saya juga senang bertemu orang berbakat seperti pemeriksa Luo. Perasaan Jiang Long terhadap Luo Feng, WHOOSH, melambung tinggi. Ketahuilah bahwa orang yang paling frustrasi dengan kedatangan Lei Meng yang tiba-tiba adalah Jiang Long. Karena Luo Feng benar-benar akan berbicara dengannya. Dengan kemunculan Lei Meng yang tiba-tiba, jika Luo Feng menoleh dan pergi untuk berbicara dengan Lei Meng sambil memperlakukannya, Jiang Long, seperti udara, bukankah itu akan sangat memalukan? Dan sekarang, tindakan Luo Feng adalah memperlakukan Lei Meng itu seperti udara dan berpura-pura dia bahkan tidak melihatnya. Setelah itu, dia terus tersenyum dan mengobrol dengan Jiang Long. Tentu saja Jiang Long akan merasa senang. Namun, di seberang aula, Lei Meng sedang tidak enak badan. Pemeriksa, pemimpin skuadron Jiang adalah salah satu murid terkuat Jiang, Ketua Zhou Zhengyong terbangun dan juga tersenyum saat memperkenalkan. Sampai sekarang, dia sudah menjadi dewa perang tingkat lanjut dan merupakan salah satu orang terkuat di Huasan. Jika dibandingkan dengan pemeriksa Luo, masih ada perbedaan, Jiang Long tersenyum. Dalam hal pengalaman, pemimpin skuadron Jiang jauh lebih banyak dariku, Luo Feng juga tersenyum. Jika Luo Feng menghormati Jiang Long juga akan menghormati Luo Feng. Permisi, kata Luo Feng. Silakan, pemeriksa Luo, Jiang Long. Tersenyum, kita akan bicara nanti. Baru setelah mengobrol dengan pemimpin skuadron Jiang dari sektor pasukan khusus terkuat di Tiongkok, Huasan, Luo Feng membawa Susin bersamanya saat dia tersenyum dan menuju ke pemeriksa Lei Meng. Pemeriksa Luo,
Ayahku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberi selamat padamu dan dengan senang hati ingin mengobrol dengan pemeriksa Luo. Namun, pemeriksa Luo berpura-pura tidak melihat ayahku. Lei Yufeng yang berambut panjang mengerutkan kening sambil berkata dengan tidak puas, ini serius. Yufeng, Lei Meng melambaikan tangannya untuk menghentikan putranya melanjutkan. Luo Feng tertawa dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Jika Lei Meng ini ingin menghentikan putranya berbicara, dia pasti sudah menghentikannya sejak lama, ketika dia menerima surat yang berbicara tentang tanggung jawab seorang pemeriksa dari kantor pusat dunia, disebutkan untuk melindungi kehormatan Dojo of Limits. Terutama saat bersaing dengan Thunder Dojo, kamu harus mengalahkan mereka. Bersaing dengan Thunder Dojo sudah menjadi semacam tradisi. Sejak Luo Feng mengambil posisi itu, tentu saja dia harus menunjukkan keberanian. Saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja berbicara dengan Tuan Jianglong. Kedatangan Tuan Lei Meng agak tiba-tiba, jadi saya tidak bisa begitu saja menyingkirkan Tuan Jianglong. Penguji Lei, benar, Luo Feng tersenyum. Lei Meng mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Saya benar-benar senang Tuan Lei Meng bisa datang. Senyum tersungging di wajah Luo Feng, kita akan bicara lebih banyak nanti. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng melirik ketua Zhou Zhengyong. Zhou Zhengyong mengangguk dan menuju ke panggung di depan aula. Di panggung, Zhou Zhengyong berdiri di atasnya dan melihat ke bawah ke arah sosok-sosok penting sambil tersenyum. Pada hari ini, tanggal 1 September Dojo of Limits di kota markas besar Jiangnan menyambut seorang penguji baru. Siapa dia? Petik 2. Dia mengalahkan Pantom Demon Katalan, Great Bear Keita, Blood Shadow Ethan, dan Vulture Liao, 4 dewa perang tingkat lanjut, sendirian. Kalimat tersebut menyebabkan raut wajah Lei Meng, sang penguji Lei, berubah menjadi lebih buruk, karena walaupun Lei Meng kuat, ia masih belum berada pada level Pantom Demon Katalan. Dan Luo Feng bertarung dengan mereka berempat. Jika Luo Feng benar-benar bertarung melawan Lei Meng 1 lawan 1, Lei Meng pasti akan kalah. 3 dari keempatnya memiliki set dewa hitam. Namun, meskipun begitu, ketika mereka bertemu dengannya, mereka kalah. Lebih jauh lagi, dia bahkan menerima gelar tertinggi dari Dojo of Limits kami, dewa perang yang tak terkalahkan. Dan dia juga sangat muda. Bahkan jika aku tidak menyebutkan namanya, kita semua tahu siapa dia. Mari kita sambut, penguji baru Dojo of Limits di markas besar Jiangnan. Dewa perang yang tak terkalahkan. Luo Feng. Suara lantang ketua Zhou Zhengyong bergema di seluruh aula. Para tamu di bawah juga tersenyum sambil bertepuk tangan. Pada saat yang sama, musik pun berbunyi dengan merdu. Saat musik dimainkan, Luo Feng memberitahu Susin bahwa dia akan pergi dan kemudian tersenyum sambil berjalan menuju panggung sendirian. Zhou Zhengyong berjalan turun dan Luo Feng berjalan naik. Di panggung, Luo Feng melihat ke bawah ke arah para tamu. Saat dia melirik melewati Lei Meng, penguji Lei, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dia tetap tersenyum. Semuanya, Luo Feng melihat ke arah semua orang, markas besar Jiangnan, di sini, adalah rumahku. Bisa menjadi penguji Dojo of Limits di markas besar Jiangnan setelah tumbuh dewasa membuatku merasa sangat terhormat. Aku tidak akan berkata terlalu banyak, tetapi, sebagai penguji, aku pasti akan menjalankan tugas dan tanggung jawabku. Dengan baik, aku tidak akan merendahkan martabat Dojo of Limits kita. Kata-kata ini menyebabkan tepuk tangan meriah. Orang-orang dari Dojo of Limits bertepuk tangan dengan sangat keras. Namun, Lei Meng dan yang lainnya menyaksikan dengan diam. Tiongkok adalah negara asalku. Jika negara asalku dalam masalah, aku tidak akan hanya menonton. Dan perang antara monster dan manusia tidak akan membiarkanku mundur. Sebelumnya, aku telah menerima undangan Jenderal Li Dawei. Luo Feng melihat ke arah Komandan Li Dawei di bawah, dan Komandan Li Dawei tersenyum dan mengangguk. Baiklah, itu saja. Hal terpenting malam ini adalah agar semua orang bahagia. Ketua Zhou, persiapkan jamuan makan malam, Luo Feng tersenyum. Para tamu makan malam bersama. Yah, berpura-pura makan dan kebanyakan mengobrol. Karena orang-orang yang datang ke jamuan makan ini semuanya tokoh penting, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bertemu. Misalnya, siapa yang bisa bertemu dengan anggota penting pasukan khusus negara kapan saja mereka mau. Setelah jamuan makan, para tamu makan buah-buahan sambil mengobrol dalam kelompok.
Musik lembut bergema di seluruh aula dan suasananya cukup nyaman. Luo Feng juga mengobrol dengan pemimpin skuadron Jiang dan Liu Dekai. Tepat ketika semua orang mengobrol di aula. Apa? Seruan keras terdengar di seluruh aula, yang membuat semua orang berhenti berdiskusi dan menoleh. Orang yang berteriak itu sebenarnya adalah Komandan Sektor Tenggara, Jenderal Pasukan Darat Li Dawei. Li Dawei sedang menelepon. Aku akan segera kembali. Ekspresi Li Dawei serius saat menutup telepon. Komandan Li, ada apa? Wali kota markas Yezong datang. Masalah besar. Gerombolan monster dari laut telah berkonflik dengan garis depan sektor tenggara. Ekspresi Li Dawei serius. Setelah mengatakan ini, seluruh aula menjadi gempar. Monster laut telah membentuk gerombolan dan menyerang. Tingkat berapa? Tanya wali kota Ye. Gelombang monster tingkat 1, kata Li Dawei. Semua orang di aula tercengang. Bahkan Luo Feng pun tercengang. Ingatlah bahwa, Dewa Perang Lu Gang, kehilangan nyawanya karena gelombang tikus tingkat 3. Gelombang itu sudah memiliki monster jenis tikus yang tak terbatas jumlahnya. Di atas gelombang monster tingkat 3 terdapat gelombang monster tingkat 2, gelombang monster tingkat 1, dan tentu saja, gelombang monster tingkat bencana yang legendaris. Akan tetapi, gelombang monster tingkat bencana jarang terjadi di bumi. Label untuk tingkat bencana adalah ketika monster tingkat kaisar disertakan, yang mengarah pada hasil yang membawa bencana. Gelombang monster tingkat 1 sudah mewakili gelombang monster yang tak berujung. Sekarang setelah ada gelombang monster tingkat 1, aku harus segera kembali. Aku harap para dewa perang di sini dapat membantu saat kita sangat membutuhkannya. Li Dawei melihat ke arah para tamu, karena ada cukup banyak dewa perang di sini. Petik 2. Bagaimana kita bisa mundur di saat seperti ini, kata pemuji Thunder Dojo, Lei Meng, dengan keras. Pada saat yang sama, dia sengaja melihat ke arah Luo Feng. Komandan Li, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo segera pergi, Luo Feng langsung menuju ke arah Komandan Li. Untuk kasus seperti ini, terutama saat-saat seperti ini, Lei Meng dan Luo Feng sedang bersaing, jadi bagaimana kedua pemuji itu bisa mundur dari gelombang monster tingkat 1? Bukankah mundur akan merusak kehormatan dojo mereka? Karena mereka telah mengambil posisi pemuji, mereka tentu harus mengambil tanggung jawab yang menyertai posisi tersebut. Mereka harus membawa kehormatan bagi dojo masing-masing. Luo Feng, hati-hati, kata Susin saat dia datang. Jangan khawatir, Luo Feng tersenyum sambil meremas hidung Susin. Setelah itu, Luo Feng menaiki jet otomatisnya. Lei Meng juga menaiki jet tempur berbentuk cakramnya. Dewa perang lain yang ingin membantu juga menaiki jet tempur mereka. Mereka semua terbang tinggi dan dengan cepat menuju ke tenggara. Di dalam jet tempur itu, Li Dawei berada. Komandan Li Dawei dan pemuda sebelumnya keduanya duduk di kursi. Komandan, beberapa orang mungkin sudah menebak gerakan ini. Pemuda di sampingnya tertawa. Ekspresi Li Dawei serius, memangnya kenapa kalau mereka tahu? Monster laut sudah berkumpul. Jumlah monster laut di wilayah Sungai Huangpu mulai membuat kita takut. Kalau kita tidak bertarung hari ini, gerombolan monster mungkin akan menyerang setelah 1 atau 2 bulan. Kita tidak bisa selalu menunggu gerombolan monster memulai serangan, bukan? Sebaiknya kita mulai pertempuran lebih awal. Kita bisa menyerang sebelum monster laut membuat persiapan yang cukup. Dan dengan perjamuan ini, kita bisa mendapatkan beberapa dewa perang untuk membantu. Li Dawei tersenyum, terutama Luo Feng dan Lei Meng. Salah satu dari mereka adalah dewa perang yang tak terkalahkan sementara yang lain memiliki perangkat dewa hitam. Kalau mereka berdua bekerja sama dengan pasukan kita, mereka tidak akan kalah efektif dari pasukan besar yang terdiri dari 200.000 orang. Pemuda itu mengangguk. Katakan padaku, siapa yang akan bisa membunuh lebih banyak pemimpin gerombolan nanti, Luo Feng atau Lei Meng? Li Dawei tersenyum.